Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan bahas materi tentang teori bahasa otomata, yaitu tepatnya pembahasan tentang reduksi finite state otomata. Baik, mari kita mulai. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi finite state otomata. Nah, hari ini kita akan membahas penurunannya. Maksudnya jenis-jenis dari finite state otomata. Karena kalau seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada video sebelumnya, itu dijelaskan kalau finite state otomata itu bisa mempunyai beberapa jenis. Yang pertama itu ada deterministic finite otomata, di mana satu langkah state selanjutnya atau setiap inputan di dalam langkahnya itu hanya mempunyai satu langkah ke depan atau satu state ke depan. Nah, sedangkan kalau non-deterministic finite otomata, untuk satu inputan dia punya beberapa langkah yang memungkinkan. Nah, di sini kita membahas tentang deterministic finite otomata dulu. Nah, jadi deterministic finite otomata juga memungkinkan punya beberapa model atau beberapa kemungkinan dengan jumlah state yang tertentu. Jadi dia punya beberapa jalur yang memungkinkan untuk tata bahasanya itu diterima gitu ya, atau mengerti oleh mesin seperti itulah. Nah, di sini dari beberapa jumlah state yang ada, nah kita mau mencoba mengurangi jumlah state tersebut menjadi lebih efisien. Jadi supaya tata bahasa dari deterministic finite automata ini lebih efisien, nah nanti kita bisa mengurangi jumlah state yang ada gitu. Jadi langkah-langkahnya itu lebih sedikit kemungkinannya dan lebih efisien nantinya. Nah, di sini penjelasannya, jadi untuk suatu bahasa reguler kemungkinan ada sejumlah deterministic finite automata yang dapat menerima ya tadi ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nah, perbedaannya hanya pada jumlah state-nya aja. Jadi di sini kita mau mengefisiensikan jadi dengan menggunakan mengurangi jumlah state dari finite state automata tersebut dengan tidak mengurangi kemampuannya untuk menerima suatu bahasa, tapi hanya mengurangi state-state-nya aja supaya dia lebih efisien gitu, lebih sedikit state yang dilaluinya. Nah, nanti di sini ada istilahnya yang namanya distinguishable, yang artinya dapat dibedakan. Ada juga yang namanya indistinguishable, yang artinya tidak dapat dibedakan. Mungkin bisa disingkat juga menjadi distinct dan indistinct. Nah, nanti dua istilah ini yang akan kita pakai dalam mereduksi jumlah state pada finite state automata. Nah, contohnya seperti ini. Di sini misalkan ada 4 buah state ya. Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian inputannya ada 0 dan 1. State awalnya ada di Q0 dan state akhirnya ada di Q4. Nah, aturan produksinya itu misalkan dari Q0 di input 0 ke Q1, Q0 di input 1 ke Q3, Q1 di input 0 ke Q2, Q1 di input 1 ke Q4, Q0 di input 0 ke Q1, maaf Q2 di input 0 ke Q1, Q2 di input 1 ke Q4, Q3 di input 0 ke Q2, Q3 di input 1 ke Q4, dan Q4 di input 0 ataupun 1 dia ke diri dia sendiri. Nah, di sini kita mau mencoba mereduksi jumlah state ini gitu ya. Jadi supaya lebih efisien gitu, lebih sedikit state yang dilalui. Nah, kita coba reduksi jumlah state yang ada tanpa mengurangi kemampuannya dia dalam melakukan atau membuat tata bahasanya. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama kita identifikasikan dulu setiap kombinasi state yang mungkin atau kombinasi state yang bisa dibedakan. Nah, di sini kan kalau tadi kita lihat kombinasi state yang memungkinkan itu ya semua state-nya dipasangkan gitu. Misalkan dari Q0, Q0 Q1, Q0 Q2, Q0 Q3 dan Q0 Q4. Nah, terus ke depannya ya, ke depannya itu berarti langkah selanjutnya Q1,
Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4. Terus juga langkah ke depannya yaitu Q2, Q2, Q3, Q2, Q4. Yang terakhir adalah Q3 dan Q4. Nah, ini kombinasi state yang memungkinkan terjadi di dalam aturannya tadi atau di dalam diagram transisinya tadi antar state-state-nya. Kemudian setelah itu setiap state yang bertemu gitu ya atau yang berpasangan dengan state akhir, nah dia dinyatakan distinguishable gitu ya, artinya bisa dibedakan. Nah, jadi di sini kita lihat tadi dari setiap state yang sudah dipasangkan atau dari kombinasi state yang memungkinkan terjadi, nah dicek yang berpasangan dengan state akhir dia adalah distinguishable. Nah, di sini kita bisa lihat Q0, Q4 distinct. Lalu kemudian ada Q1, Q4 ini juga distinct, Q2, Q3 distinct, dan Q3, Q4 distinct. Jadi setiap state yang berpasangan dengan state akhir itu dia dikatakan distinguishable statusnya. Kemudian selanjutnya untuk setiap pasangan state lain, jika masing-masing state mendapat inputan yang sama, maka bila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Gitu ya. Jadi langkah selanjutnya kita cek. Jadi kalau ada kombinasi state di input dengan inputan yang sama. Nah, kalau salah satu state-nya ada yang mencapai state akhir dan state yang lain tidak mencapai state akhir, maka dinyatakan itu distinct. Nah, ini contohnya misalkan Q0, Q1. Nah, dicoba Q0 di input 1 ke Q3. Q1 di input 1 ke Q4. Nah, ini state akhir ya. Nah, terus kemudian dicoba dengan inputan yang satunya. Jadi tadi kan inputannya 0 dan 1. Nah, Q0 di input 0 ke Q1, Q1 di input 0 ke Q2. Nah, ini tidak ada yang mencapai state akhir. Aturannya adalah kalau salah satunya ada yang mencapai state akhir, yang satunya tidak mencapai state akhir, maka itu dikatakan distinct. Nah, ini karena ada yang mencapai state akhir di inputan 1, tapi di inputan 0-nya tidak mencapai state akhir, maka Q0, Q1 dinyatakan distinct. Kemudian selanjutnya, untuk Q0, Q2, sama Q0 di input 1 ke Q3, Q2 di input 1 ke Q4. Nah, ini acuannya lihat dari diagram transisinya tadi ya. Nah, berarti dia ada yang mencapai state akhir, kemudian di inputan yang satunya lagi, yaitu di input 0, tidak mencapai state akhir. Karena Q0 di input 0, Q1, Q2 di input 0, Q2. Nah, ini karena salah satunya ada yang mencapai state akhir, yang satunya lagi tidak, maka dinyatakan distinct. Kemudian untuk Q0, Q3 juga sama, di input 1, Q3, Q3 di input 1, Q4 mencapai state akhir. Nah, untuk inputan 0, dia tidak mencapai state akhir, maka dia dinyatakan Q0, Q3 adalah distinct. Nah, terus kemudian untuk Q1, Q2, Q1 di input 1 ke Q4, Q2 di input 1 ke Q4 juga. Nah, sedangkan Q1 di input 0 Q1, Q2 di input 0 Q2. Nah, di sini karena dua-duanya dia mencapai state akhir, nah ini dinyatakan indistinct. Gitu ya, karena hanya salah satunya aja yang dibolehkan mencapai state akhir, maka dinyatakan distinct. Jadi ini status Q1, Q2 adalah indistinct atau tidak dapat dibedakan. Nah, terus kemudian untuk Q1, Q3 juga sama. Q1 di input 1 ke Q4, Q3 di input 1 ke Q4. Q1 di input 0 ke Q2, Q3 di input 0 ke Q2. Nah, ini salah satunya, tapi dua-duanya dari satu inputan itu mencapai state akhir dan karena dia dua-duanya yang mencapai, bukan salah satunya, maka dinyatakan indistinct. Kemudian kombinasi yang lain Q2, Q3 sama di input 1 ke Q4, di input 0 ke yang lain. Tapi Q2 di input 1 ke Q4, Q3 di input 1 juga ke Q4. Maka ini dinyatakan indistinct. Nah, terus kemudian setelah semuanya dicek, di list kembali ya,
Di sini Q0 Q1 distinct, Q0 Q2 distinct, Q0 Q3 distinct, Q0 Q4 distinct. Nah, sedangkan Q1 Q2 indistinct, Q1 Q3 indistinct, Q1 Q4 distinct, Q2 Q3 indistinct, Q2 Q4 distinct, Q3 dan Q4 distinct. Di sini ada 3 pasangan yang indistinct. Nah, sisanya distinct. Nah, terus kemudian setelah semuanya sudah dicek, nah berarti kan tadi 3 pasangan ini ya yang indistinct. Nah, terus kemudian diperhatikan lagi karena Q1 indistinguishable, ya jadi istilahnya Q1 indistinct dengan Q2 dan Q2 indistinct juga dengan Q3, maka bisa dikatakan kalau Q1, Q2 dan Q3 itu saling indistinct gitu ya, atau saling tidak dapat dibedakan. Nah, jadi dia bisa digabung menjadi satu state. Ini kan state-statenya beda-beda nih. Q1, Q2, Q3 kan beda-beda. Nah, ini karena mereka saling indistinct, nah itu dia bisa dijadikan satu buah state sendiri. Nah, nanti jadinya seperti ini. Q1, Q2, Q3-nya yang tadinya dia di tengah sini ya, berjejer. Nah, itu digabung menjadi satu buah state sendiri. Nah, jadi nanti tata bahasanya itu dari Q0 di input 0 atau 1 ke Q123, Q123 di input 0 ke diri dia sendiri, Q123 di input 1 ke Q4. Dan tadi Q4 di input 0 ataupun 1 ke diri dia sendiri. Nah, jadi seperti itu cara mereduksi sejumlah state pada finite state automata gitu ya. Jadi lebih efisiensi dengan state-nya dipersingkat atau dipermudah dengan cara mereduksi jumlah state tersebut. Kemudian selanjutnya ada istilah namanya ekuivalensi NFA ke DFA. Jadi dari sebuah mesin non-deterministic finite automata itu bisa dapat dikonversikan ke mesin deterministic finite automata yang ekivalen, yang bersesuaian ya. Jadi ekivalen di sini artinya dia bisa menerima inputan atau menerima tata bahasa yang sama. Nah, jadi contohnya kan kalau deterministik itu di input satu inputan dia kemudian hanya ada satu state ke depan. Sedangkan kalau non-deterministik di input satu inputan kemungkinannya ada lebih dari satu state ke depan. Nah, di sini untuk contohnya kita akan buat dari deterministic finite automata dari NFA ke DFA. Jadi kita akan buat sebuah DFA dari NFA. Nah, di sini contohnya, misalkan diketahui sebuah diagram transisi ya dengan inputan 0 dan 1. Nah, di sini Q0 di input 0 bisa diri dia sendiri atau bisa ke Q1. Gitu ya, dengan inputan yang sama dia bisa ada dua state. Nah, itu ciri dari NFA. Nah, jadi Q0 di input 0 bisa diri dia sendiri atau bisa ke Q1. Nah, sedangkan di input 1 Q0 dia ke Q1. Nah, untuk Q1 di input 1 bisa ke diri dia sendiri, bisa juga ke Q0. Nah, ini kondisi atau tabel diagram transisinya dari NFA diketahuinya. Nah, dari sini kemudian kita bikin tabel transisinya. Ini ya, seperti yang video sebelumnya. Jadi kita bikin dulu ke tabel transisinya. Di sini kita tulis state-nya ada Q0 dan Q1. Kemudian ada inputannya yaitu 0 dan 1. Nah, di sini Q0 di input 0, dia ke Q0 Q1. Nah, sedangkan kalau Q1 di input 0 nggak ada ya. Q0 di input 1 ke Q1, Q1 di input 1 ke Q0 Q1. Nah, ini penulisannya juga jangan lupa dia pakai kurung kerawal karena di sini dinyatakan sebuah himpunan gitu ya. Jadi state-nya ini lebih dari satu, jadi dia dianggap sebuah himpunan. Jadi dipakai tanda kurung kurawal. Nah, di sini kemudian kita mulai ekuivalensi NFA ke DFA-nya. Kita mulai dari state awal, jadi kita tulis lagi dari awal nih. Q0 dimulai state awal dimulai dari Q0.
Nah, di sini jangan lupa ditulis dengan kurung perawal karena dia sebagai himpunan, dianggapnya sebagai himpunan. Nah, terus kemudian selanjutnya kita telusuri tadi dari tabel transisinya kita lihat kalau Q0 dapat inputan 1, dia ke Q1. Nah, sedangkan kalau Q0 didapatkan atau diberi inputan 0, dia ke Q0 Q1 gitu ya. Dari tabel transisinya bisa dilihat. Nah, kita gambar sesuai dengan inputannya. Nah, lalu kemudian kita telusuri di Q1-nya. Q1 kalau dia di input 0, tidak ada state-nya atau ya tidak ada state yang dituju, dianggap saja ini kosong gitu ya, tidak ada. Nah, sedangkan Q1 di input 1 itu ke state Q0 Q1. Nah, di sini ditulis saja Q1 di input 1 ke Q0 Q1. Nah, terus selanjutnya kita telusuri untuk state Q0 Q1-nya yang merupakan gabungan dari state Q0 dan state Q1. Jadi sehingga hasil state Q0 Q1 merupakan gabungan dari state Q0 dan juga state Q1. Nah, ini dapat diinput 0. Jadi kalau dia diinput 0, dia menjadi state Q0 Q1. Nah, bila state Q1 mendapatkan inputan 0, maka menjadi state kosong. Sehingga diperoleh jika state Q0 Q1 mendapat inputan kosong, jadi ke state Q0 Q1. Nah, bila state Q0 mendapat inputan 1, dia akan menjadi state Q1. Nah, bila state Q1 mendapat inputan 1, dia akan menjadi state Q0 Q1. Sehingga diperoleh jika state Q0 Q1 mendapat inputan 0, menjadi state Q0 Q1. Gitu ya. Ini sekalian dilihat diagram transisinya yang tadi di gambar. Jadi kalian bikin gambarnya juga aja biar lebih mudah. Nah, maka diagram transisinya akan berubah menjadi seperti ini. Gitu ya, dengan mengikuti inputan yang tadi dari tabel transisinya. Nah, kalau sudah seperti ini, dicek apakah ada dua inputan, dua langkah untuk satu inputan. Q0 di input 0 hanya satu, kemudian Q1 di input 1. Oh, ini masih ada 1 dan 1. Q1 di input 0 ke 0. Q0 Q1 di input 0 dan 1 ke diri dia sendiri. Nah, berarti kita telusuri lagi dari state 0. Nah, jadi kalau state 0 mendapat inputan 0, 1, dia tetap menghasilkan kosong atau 0, sehingga diperoleh diagram transisinya seperti ini. Oh, tadi berarti ini salah ya. Harusnya ini dari Q0 di input 1 ke Q1, Q0 di input 0 ke Q0 Q1. Tadi yang gambar sebelumnya panahnya ke sini. 1. Jadi ini tetap satu inputan ya. Ini satu inputan 1, ini satu inputan 0. Ini juga Q1 di input 1 ke Q0 Q1, Q1 di input 0 ke kosong. Ke state kosong. Jadi tidak ada dua buah inputan. Dua buah inputan untuk satu state. Nah, ini sudah memenuhi kaidah dari DFA atau Deterministic Finite Automata. Jadi sudah berubah dari NFA, kemudian ekivalensi ke DFA-nya gambarnya seperti ini. Baik, sampai di sini materi kita yang sudah disampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.